Yo guys, balik lagi ya, masih di game Solo Leveling Rise. Oke, video kali ini kita bakal gacha-gacha Blessing Stone ya, sama pembahasan tipis-tipis ya. Coba kita lihat dulu di Codex, terus Blessing Stone. Ini ada beberapa ya guys, ada yang attack, nggak salah ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, oh 6 ya, 6, sama yang defense 1, 2, 3. Oh ternyata ini kok bentuknya sama, desire sama ini. Di total ada 10 ya, 4 sama 6 ya. Oke, soalnya di infonya 9 ya, ternyata 10 ya. Ini 6 plus 4. Oke, bahasan pertama ya, yang ini kita dari yang attack dulu ya, lightning speed. Jadi ini sempat gue baca dikit-dikit tadi ya. Ini maksud gue nih bagus banget ya. Jadi menggantikan satu agility menjadi attack guys. Jadi kalian ngorbanin satu, itu tuh maksudnya yang ini ya. Di status kalian, kalian naikinnya itu agility ya. Jadi ketika kalian nambahin satu aja itu akan di-convert menjadi attack 7 ya. Jadi bentar. Satu agility menjadi attack 7. Jadi bisa maksimumnya 1540. Ini gua ada bagi ya. 1540 dibagi 7. Jadi kalian mengorbankan 220 menjadi status agility menjadi si attack sebesar 1540. Jadi ini gede banget ya. Ini salah satu yang gue incer ya. Terus yang kedua, kita ganti yang ini. Nah ini, ketika kita melakukan hit ya sebesar 35 kali. Nah ini gue compare-nya semuanya yang mythical ya guys. 35 kali, Jinwo-nya akan nambah attack sebesar 2,25%, bisa di-stack sampai 10 kali ya. Ini gue nggak tahu nih, dia nge-hit 35 kali baru dapat 2,25%, tapi ini nggak tahu nih, hitungan hits itu kan kadang satu hit itu satu skill, misalkan hitnya tuh ada banyak ya guys, berkali-kali ya, kayak multiple strike itu kan banyak ya, itu terhitungnya satu atau berkali-kali gue belum tahu, dan bisa di-stack sampai 10 kali. Nah 10 kalinya ini berarti kan 22,5% ya, kalau 2,25 dikali 10 ya. Nah itu nggak tahu tuh, harus 350 kali hits kah atau gimana? Belum dicoba ya, karena gue juga belum dapet. Nanti mungkin kalau udah dapet kita coba-coba ya. Nah ini kebanyakan meta skill break yang ketambahan damage ya guys, kebanyakan ya skillnya ya. Ini ketika Jinwoo menggunakan skill yang bisa ngebreak ya, itu bisa nambahin attack-nya ya 8%. Selama 6 detik bisa di-stack sampai 3 kali, berarti 24%. Ini temen kalian harus bawa skill yang bisa nge-break ya, ada break effect-nya lah. Oke, yang ketiga, yang keempat, terus nah ini damage Jinwoo skill with break juga meningkat 40% nih guys. Kalau tadi kan attack-nya Jinwoo nih yang naik nih 24% ya, 8 kali 3. Kalau ini skill damage-nya yang nambah 40%, bagus juga. Kalau yang ini pertama kalian mulai game masuk ya, attack kalian itu dikurangin 10% guys, selama 2 menit ya. 120 detik ini 2 menit cukup lama ya, dikurangin loh, ini dikurangin 10%, tapi ketika itu masuk ke detik 121, attack kalian akan ditambahin 40%. Jadi dikurang 10 ditambah 40 berarti surplus 30% ya. Ini menurut gua sih at least battle-nya tuh 4 menit ya, biar fair ya. Ini 2 menit ya. Jadi ini buat yang kalau try hard mungkin ya, dan waktunya tuh di 4 menit sekian ya, atau 3 menit ya, 4 menit lah kalau bagus. Ini ya bagus, cuman harus ada syarat nih guys. Dan kalau yang dungeonnya yang cepat gitu ya, ini nggak begitu fungsi sih menurut gue.
karena sebelum 2 menit kita udah kelar. Oke, kalau yang ini ketika MP kita di bawah 60% ya, attack-nya akan meningkat 28%. Dan ketika mulai battle, you will start battle with your current. Jadi pertama kali battle langsung jadi 60% kah? If you gain MP recovery, desire remove attack. Oke, ini jadi ngorbanin MP buat attack ya. Agak nggak disaranin juga ya, karena kita butuh MP sih buat ngeluarin skillnya ya. Jadi menurut gue yang paling bagus ini sih nomor 1. Terus ini kayaknya bagus sih buat pertarungan jangka panjang ini. Mungkin POD, Good Boss ya. Sama ini break juga lumayan sih guys. Temen gue ini paling suka yang ini ya. Gue berharap nanti kita craft dapat ya. Seenggaknya yang legendary ya. Legendary itu 1200. Berarti butuh 200 agility ya. Kalau ini 220 dan penambahannya lebih banyak. Maksimal 1540. Kalau yang ini tadi 1200. Oke. Kalau yang defense sih biasa agak kurang ya. Ini nambahin HP recovery rate yang 25%, terus regen 4% buat ngerigen HP dan ada cooldownnya ya guys. Kurang sih. Nah ini boleh lah. Jadi defense kita nambah 24%, dan ketika kita pakai senjata yang sama kayak misalkan Plum sama Moon Shadow ya, itu kan sama elemennya. Jadi 24 plus 24 jadi totalnya 48%. Itu hampir 50% sih gede ya. Kayaknya ini yang paling bagus sih di antara 4 ini ya. Yang ini ketika kita keluarin ultimate skill dapat shield ya 35%, lumayan gede, tapi cuman buat 15 detik. Kalau ini cuman syarat bawa 2 elemen weapon, udah nggak ada cooldown, nggak ada batas waktu juga guys. Ini lumayan sih. Ini ketika MP kita di bawah 60, defense kita akan nambah 50%. Ini situasional ya. Dan defense kayaknya kita nggak terlalu penting ya, nggak terlalu guna lah. Apalagi kalau kalian jago ngedodge ya, atau extreme evasion itu. Oke, bahasannya udah ya. Gue sih berharap ini dapetnya, atau ya kebanyakan yang attack sih guys, kalau bisa ya. Kalau ini bebas aja gue. Oke, gue ada banyak, cukup banyak ya. Ini hasil nabung berbulan-bulan nih, kalau ada yang nanya. Banyak amat bang, nabung berapa lama? Kan berbulan-bulan gue nggak ngitung guys. Oke. Nah ini gue bingung nih, kemarin sempat bisa diffuse sampai 200 apa 100 ya? Kok cuman maksimal 20 sekarang? Cuman ya udah. Oke, mudah-mudahan dapat yang ungu ya. Rate-nya 2% doang. Iya, nggak ada yang dapat ya guys. Ini dapat nih. Oh iya, kalau ngebuka run baru nambah CP nggak sih? Nih ya, 860 ya ujungnya ya. Kita cobain ya, 860. Penasaran gua. Oke, lanjut. Tadi craftingnya di mana sih? Diffusion ya. Sini ya. Oke, kita habisin aja guys. Oke, belum dapat ya yang ungu. CP kita ujungnya 860 ya. Nah, dapat satu, lumayan. Oke. Belum. So far baru satu ungunya. Oke, belum. Cuman 2% sih. Kecil banget ya. Oke, 2. Total 3 ya. 4.
Oke, cuma 4 ya. Nah, kalau yang ini gue simpan buat nanti kalau ada skill baru ya. Gue simpan dulu deh. Oke, saatnya kita nge-fuse ya. Oke, lumayan. 2 ya, 2 skill baru. Ini kan 20 kali ya. Rate-nya itu 40%, berarti harusnya dapat at least 8-10 ya guys. Yang coba kita lihat scam gak nih? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya, 8 ya. 8-10 lah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, nice. Cukup uangnya itu yang tadi. Tuh 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Ya, balik lagi oke-okean ya. Oke, ini dia. Moment of truth ya. Ini cuman kita bisa milih nggak sih? Oh, ini yang berbayar ya kalau nggak salah. Oke, ini 30%. 30% kalau 20 harusnya dapat 5 lah. Harusnya ya, mudah-mudahan ya. Oke, langsung aja. Cuman 2 guys. Dan ampas ini. Nggak ada yang gue pengen juga ya. Oke, yuk. Dapat yang ini ya. Kurang sih. Yuk, terakhir. Oke, belum dapat. Kita lihat. Sama guys, nggak nambah ya. Kalau skill kayaknya nambah sih. Kalau rune ternyata nggak nambah. Kecuali mungkin kalian equip ya. Oke, beberapa ini. Yang ini dapat ungu nggak sih? Biru guys. Yang gua mau dapatnya biru ya. Benar-benar net marble ya. Yang kita harapin malah dapat biru guys. Masih ada nggak sih yang bisa gue buka? Oh, ini. Ini nggak tahu nih. Termasuk rune yang baru atau enggak ya? Bisa lihat di sini sih. Oh enggak guys, ini yang lama sih memang boxnya. Bukain dulu deh. Buka-buka kan jadi bisa diffuse ya. Ini yang baru rune-nya sih. Sepertinya udah ya, habis ya. Oh, ini. Kita bukain aja semua. Mana sih tadi? Kayak gue lihat lagi tadi guys. Ini rune. Bulat biasanya sih bentuknya. Oke, kayaknya habis ya. Kita fuse lagi. Belum dapat yang baru ya. Oke. Terus bisa diubah ya kalau nggak salah. Terus kita bisa milih ya. Ya nggak sih? Nah, mau yang ini ya. Terus kita rolling. Ada 4 nih.
Tapi pakai essence yang 4 biji ya. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak dapet guys. Oh, tapi kalau 10 kali udah pasti dapet ya. Yuk. Belum. Satu-satu deh. Bener-bener PT nih berarti ya. Habis 10.000 essence guys. Tuh sama ini dapat tuh ya. Nah tuh kalau misalkan kalian mau nih, misalkan gue mau yang ini bang, oke, ya udah kalian rolling aja sampai capek nih ya. Tuh. Tapi kalau misalkan pas di rolling ini dapat blessing stone yang belum kalian punya, nanti hilang sih, nggak bisa lagi. Jadi mesti cari. Ya udah, gua ngemat essence dulu. Seenggaknya gua bisa nyoba yang ini ya. Mana tadi tuh? Jadi sebenarnya kalau posisinya musuhnya bisa ngebreak ya. Bisa ngebreak, gua tetap pakai ini. Cuman kelemahan ini ya guys, dia itu berfungsi kalau misalkan break efektivitas ini kan ketika musuhnya itu belum bisa, shieldnya itu belum ke break ya, ini berguna. Dan ketika dia ngebreak pas jatuh, nah itu damage kita kan nambah. Tapi setelah itu ini udah nggak guna nih, kecuali bosnya itu bisa keluarin shield berkali-kali ya, nah itu beda cerita. Jadi mungkin kalau bosnya jarang-jarang cuma sekali doang ngebreaknya, mungkin gue ganti ke sini ya, gue ganti. Tapi kalau misalnya bosnya itu bisa ngebreak berkali-kali, gue tetap pakai. Dan gue ngurangin gue keluarin si sharp perception ini ya. Jadi mungkin gue begini sih. Oke, segitu dulu kali ya masalah pembahasan blessing ya. Ambil dulu. Kalian gimana? Menurut kalian blessing yang paling bagus yang mana nih guys? Cuman dan gue bakal cari coba compare ya, karena gue udah dapet tadi yang ini. Gue bakal coba compare seberapa efektifnya si agility ini ya, kita ubah ya. Jadi tadinya full strength, jadi gue pindahin agility sebanyak tadi 200 ya. Nanti kita lihat, coba tes damage ya di video selanjutnya aja. Oke. Sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Bisa dibantu like, komen ya, dan yang belum subs juga bisa dibantu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.